Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema E, pahlawanku, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mohon disiapkan buku paketnya ya, dan simak baik-baik videonya. Oke? Oke anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Nusantara yang melawan penjajah dengan cara mengangkat senjata. Ya, contohnya seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Patimura. Mendekati akhir abad ke-19 di Indonesia, muncullah kaum terpelajar, di mana mereka berjuang bukan lagi dengan senjata, tetapi melalui pendidikan dan diplomasi. Beberapa pahlawan nasional pada masa pergerakan nasional adalah, kalian lihat gambarnya ya, ada Raden Ajeng Kartini, ada Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara, dan Douwe Dekker. Nah, kali ini kita akan mengetahui profil tentang salah satu pahlawan pergerakan nasional. Ya, kalian buka buku kalian halaman 70 ya. Pada halaman 70, kalian akan menemukan teks tentang tokoh pergerakan nasional Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, beliau aktif menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ki Hajar Dewantara pernah menulis artikel yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang membangkitkan rasa kesal di kalangan pejabat Hindia Belanda, sehingga akibat tulisan tersebut beliau diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, kedua rekannya yaitu Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes. Akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Nah, ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Ya, tiga serangkai itu terdiri dari Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dalam pengasingan di Belanda, beliau merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Beliau bergabung dalam sekolah binaan saudaranya pada tanggal 3 Juli 1922. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pengalamannya mengajar digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang didirikan. Ki Hajar Dewantara membuat semboyan pendidikan dalam bahasa Jawa yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan.
Atas jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Sekarang kalian buka halaman 71, ayo jawab. Kita bahas bersama-sama ya. Siapkan alat tulisnya ya. Kalian tulis jawabannya ya. Oke, untuk nomor 1, siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pergerakan nasional. Nomor 2, apa yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara? Yaitu memperjuangkan pendidikan untuk para pribumi, terutama orang-orang yang termasuk dalam golongan kurang mampu ya. Apa saja jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Yaitu memajukan pendidikan ya. Nomor 4, apa saja sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar sungguh-sungguh dan memanfaatkan ilmu untuk kemajuan. Nomor 5, mengapa Ki Hajar Dewantara diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional? Karena jasa beliau dalam bidang pendidikan. Oke, sudah ditulis semua ya anak-anak. Perjuangan para pahlawan melawan penjajah sangat panjang dan banyak mengorbankan jiwa dan raga. Namun perjuangan itu tidak sia-sia. Kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara akhirnya dicapai juga oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian sekarang buka halaman 73 ya, 73 dan 74. Kita akan sedikit membahas tentang dua tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama adalah Soekarno. Soekarno dikenal juga sebagai Bung Karno. Bung Karno adalah proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Beliau hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya. Bung Karno berhasil melanjutkan sekolahnya sehingga meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Tokoh pencinta seni ini memiliki slogan yang kuat, yaitu menggantungkan cita-cita setinggi bintang. Pada tanggal 4 Juli 1927, beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya Belanda menjebloskan beliau ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana beliau juga berhasil merumuskan Pancasila. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan beliau berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan non-blok. Pada tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, dan jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.
Tokoh proklamator selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dikenal juga sebagai Bung Hatta. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar DRS atau Doktor Andes. Selama di Belanda, Bung Hatta melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI. Aktivitasnya dalam organisasi tersebut membuat beliau sempat ditangkap pemerintah Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, Bung Hatta bergabung dengan organisasi PNI baru yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui proses pelatihan. Karena aktivitas ini pula, Belanda menangkap Bung Hatta bersama tokoh lainnya. Bung Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Sepanjang hidupnya, Bung Hatta senantiasa bersikap santun terhadap siapapun, baik kawan maupun lawan. Kesantunan menjadi sikap dalam hidupnya untuk saling menghargai. Bung Hatta terkenal akan kejujurannya sampai akhir hayatnya. Bung Hatta dikenal sebagai orang yang sederhana. Bersama dengan Insinyur Soekarno, beliau mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno menjabat presiden, beliau menjabat wakil presiden. Pada tahun 1956, Dr. Andes Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ya, nah, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Maka dari itu, Dr. Andes Muhammad Hatta diberi julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Dr. Andes Muhammad Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Oke, anak-anak, itulah sedikit kisah mengenai Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau bersama tokoh lainnya menyatukan rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dengan berteriak lantang merdeka atau mati. Mereka mengobarkan semangat perjuangan. Baik anak-anak, sekarang kita melanjutkan halaman 76 yaitu mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat saja. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Jadi kalau kalimat majemuk itu bisa jadi gabungan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang masing-masing unsur kalimatnya berkedudukan setara atau setingkat dan dapat saling menggantikan, ya. Kalian perhatikan kalimat berikut. Bung Hatta juga proklamator Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Kata "dan" dalam kalimat di atas menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Sebelum digabung, kalimat-kalimat tersebut pada dasarnya sebagai berikut. A. Bung Hatta juga proklamator Indonesia. B. Bung Hatta wakil presiden pertama Indonesia. Karena subjeknya sama yaitu Bung Hatta, maka pada kalimat kedua unsur Bung Hatta boleh dihilangkan. Jadi kalau kalimat majemuk setara, jika ada kata yang sama, cukup diambil satu saja. Ya, sekarang kalian lihat, ayo berlatih ya, tulis di buku paket kalian
Kita bahas bersama-sama ya untuk nomor 1 sampai nomor 5. Tulis jawabannya ya. Oke. Gabungkanlah dua kalimat berikut ini menjadi kalimat majemuk setara penjumlahan dengan kata sambung dan. Oke, yang pertama, Rima bermain bulu tangkis. Sinta bermain bulu tangkis. Kalimat majemuk setara penjumlahannya menjadi Rima dan Sinta bermain bulu tangkis. Nomor 2, Emi gemar membaca buku cerita. Emi gemar mendengarkan musik. Kalimat majemuk setara penjumlahannya menjadi Emi gemar itu ada dua kata yang sama. Jadi kita ambil satu saja ya. Emi gemar membaca buku cerita dan mendengarkan musik. Nomor 3, tari kecak berasal dari Bali. Tari kecak terkenal di Indonesia. Ada kata tari kecak di setiap kalimat. Maka kita ambil satu saja menjadi tari kecak berasal dari Bali dan terkenal di Indonesia. Nomor 4, ukiran Jepara adalah kerajinan dari Jawa Tengah. Ukiran Jepara digemari di luar negeri. Kalimat majemuk setara penjumlahannya menjadi ukiran Jepara adalah kerajinan dari Jawa Tengah dan digemari di luar negeri. Nomor 5, mereka berharap memenangi pertandingan. Mereka berharap menjadi juara. Kalimat majemuk setara penjumlahannya adalah kita tinggal menambahkan kata dan di antara dua kalimat tersebut ya. Jadi mereka berharap memenangi pertandingan dan menjadi juara. Nah, itu adalah cara menggabungkan kalimat majemuk setara penjumlahan dengan menggunakan kata sambung dan. Baik anak-anak, untuk video hari ini teacher cukupkan dan setelah ini kalian kerjakan tugas evaluasi di Google Form yang sudah teacher sediakan ya. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.